kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Benjamin Betanu, biasa dipanggil Grace, dari kelas 3C. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai masalah Juliardi P. Batubara, Menteri Sosial pada tahun 2020, yang korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 tahun 2020. Nah, teman-teman, presentasi saya ini memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah anti korupsi. Nah, teman-teman, di sini ada latar belakang kasusnya. Nah, kasus korupsi yang menjerat Juliardi P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2020, terjadi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Nah, bantuan sosial atau bansos yang seharusnya disalurkan untuk membantu masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Tindakan ini menimbulkan kekecewaan publik karena dilakukan di tengah situasi krisis kemanusiaan ketika rakyat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, kasus ini kenapa saya ambil? Karena kasus ini sangat menarik, di mana pada saat COVID-19 itu kita tahu bahwa semua sangat kekurangan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kita tahu sendiri pada saat COVID-19 itu semua pekerjaan dibatasi atau kita hanya bekerja melalui rumah, dan ada juga beberapa pekerja-pekerja yang di PHK sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian ada kronologi kejadian kasus korupsi bansos COVID-19. Nah, yang pertama itu pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan bantuan sosial bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Program ini bernilai triliunan dan dilakukan dalam beberapa tahap pengadaan paket sembako. Jadi pemerintah itu memberikan dana bernilai triliunan rupiah yang disalurkan untuk masyarakat yang terpapar COVID dalam beberapa tahap. Jadi ada tahap 1, tahap 2, dan tahap seterusnya. Nah, modus korupsinya di sini yaitu dalam pelaksanaannya Juliari juga menerima suap dari para penyedia barang atau vendor yang mendapat proyek pengadaan bansos. Jadi ada vendor atau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang menyediakan bansos. Nah, di situ Juliari ini dia terima, tapi di situ dia menerima suap. Di sini dia menerima suap. Kemudian setiap paket sembako dikenakan fee sekitar 10.000 per paket oleh pejabat Kemensos atas arahan Juliari. Jadi Juliari ini mengarahkan kepada pegawai-pegawainya setiap sembako itu harus ada biayanya, seharusnya gratis, dia memberikan biaya. Uang tersebut kemudian dikumpulkan oleh pejabat bawahannya dan sebagian diserahkan kepada Juliari. Kemudian yang ketiga, pengungkapan KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 5 Desember 2020 dan menemukan uang tunai lebih dari 14 miliar dalam berbagai pecahan. Setelah pengembangan penyidikan, KPK menetapkan Juliari Batubara dan beberapa pejabat Kemensos lainnya sebagai tersangka. Karena sudah diketahui tadi bahwa mereka kan melakukan suap. Di situ bukan hanya saja Juliari, tapi ada bawahan-bawahannya yang terlibat langsung pada kasus tersebut. Kemudian penyerahan diri dalam proses hukum pada tanggal 6 Desember 2020, Juliari menyerahkan diri ke KPK setelah diumumkan sebagai tersangka. Ia kemudian ditahan dan menjalani persidangan atas tuduhan menerima suap senilai total sekitar 17 miliar. Kemudian putusan sidangnya, putusan pengadilan pada tanggal 23 Agustus 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Juliari 12 tahun penjara dengan denda 500 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 14,5 miliar dan dicabut hak politiknya selama 4 tahun setelah menjalani
di sini, prinsip yang saya gunakan yaitu prinsip etika Soren Kierkegaard, di mana pada prinsip ini ada beberapa prinsip utama dalam etika Soren Kierkegaard ini. Yang pertama itu ada eksistensi individual yang membahas mengenai manusia bebas dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua itu ada prinsip yang kedua itu ada subjektivitas. Di situ membahas bahwa kebenaran ditemukan dalam pengalaman pribadi bukan teori. Jadi kebenaran itu ketika kita sudah melakukan sebuah kegiatan dan kita sudah mendapatkan pengalaman baru dinyatakan sebagai benar. Kemudian yang ketiga ada tahap eksistensi. Nah, di tahap eksistensi ini ada dibagi lagi menjadi tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Yang keempat itu ada lompatan iman, yaitu percaya pada Tuhan di luar batas logika. Yang kelima itu ada tanggung jawab keasilan, yaitu hidup sesuai nurani dan pilihan pribadi. Dan yang keenam itu ada kecemasan dan keputusan, di mana di sini membahas mengenai jalan menuju iman dan kesadaran eksistensial. Nah, teman-teman tadi kan kita sudah mengetahui prinsip-prinsipnya, ada 6 prinsip. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis kasus berdasarkan prinsip-prinsip Kierkegaard. Nah, yang pertama itu ada eksistensi individual dan tanggung jawab pribadi. Nah, Kierkegaard menekankan bahwa setiap individu bebas memilih tindakannya dan harus bertanggung jawab penuh atas pilihannya sendiri. Nah, dalam kasus ini, Giuliani menyalahgunakan kebebasan eksistensialnya. Alih-alih memilih bertindak sesuai moral dan bertanggung jawab jabatan, ia memilih kepentingan pribadi. Jadi dalam kasus ini, Giuliani ini tidak memilih bekerja sesuai moral dan tanggung jawab, tetapi dia tuh lebih memilih kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya di mana dia menerima suap dari vendor, sehingga di situ dia hanya tidak memikirkan rakyat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, tetapi dia memikirkan kepentingan pribadi. Dia mengambil hak rakyat. Kemudian keputusan itu menunjukkan bahwa ia tidak hidup secara sadar dan bertanggung jawab sebagai individu bermoral. Nah, kata Kierkegaard, manusia menjadi dirinya sendiri hanya jika ia bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, sesuai yang kita tahu, kalau sudah menjadi menteri berarti dia siap bertanggung jawab atas segala yang harus dia jalankan. Di mana ketika dia diberi tugas untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat, harusnya di situ dia harus bertanggung jawab atas tugas tersebut dan dia harus mengerjakan bantuan tersebut dengan tidak semena-mena. Nah, di sini dia menyalahgunakan tugas tersebut. Jadi dia tidak sesuai dengan prinsip eksistensi individu dan tanggung jawab pribadi menurut Kierkegaard. Jadi yang kedua ada subjektivitas sebagai kebenaran. Nah, bagi Kierkegaard, kebenaran sejati lahir dari kesadaran batin yang jujur, bukan dari kepura-puraan atau citra sosial. Nah, seorang individu harus jujur pada suara hatinya sendiri. Giuliani menampilkan diri sebagai pejabat yang melayani rakyat, tetapi tindakannya menimbulkan kontradiksi antara penampilan luar dan isi hati. Ia kehilangan keasilan atau authenticity karena hidupnya tidak selaras dengan nilai yang seharusnya ia jalankan sebagai pelayan publik. Kemudian yang ketiga ada tahap eksistensi. Sesuai yang kita tahu tadi ada dalam tahap eksistensi ada 3 tahap lagi. Yang pertama itu ada estetis. Cirinya itu untuk hidup mencari kenikmatan, kekuasaan, dan materi. Nah, posisi Giuliani di sini, Giuliani hidup pada tahap ini, yaitu di mana dia memilih kesenangan pribadi, uang atau posisi, tanpa memperhatikan moralitas. Jadi dia tidak memikirkan rakyatnya bagaimana. Kemudian dia juga tidak memikirkan ketika rakyat itu tidak menerima bantuan sosial itu apa yang terjadi kepada mereka, tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua etis, yaitu hidup berdasarkan tanggung jawab dan nilai moral universal.
di mana di sini ia gagal mencapai tahap ini karena tidak menuaikan kewajiban etis sebagai pejabat publik. Nah, yang ketiga ada religius, hidup dalam iman dan kesadaran akan berhubungan dengan Tuhan. Nah, posisi Giuliani di sini tidak menunjukkan lompatan iman atau leap of faith untuk menolak godaan meski berisiko kehilangan jabatan. Nah, dengan demikian tindakan Giuliani menunjukkan stagnasi eksistensial terjebak pada tahap rendah atau estetis tanpa transisi ke tahap etis atau religius. Jadi dia hanya berada di tahap estetis saja, dia tidak ada perubahan di tahap etis dan religius. Kemudian ada lompatan iman. Prinsip yang keempat yaitu lompatan iman atau leap of faith, di mana Kierkegaard mengajarkan bahwa manusia sejati berani memilih yang benar meski tidak menguntungkan dan sulit secara duniawi. Nah, itulah bentuk iman sejati, mempercayakan diri kepada kebaikan dan kehendak Tuhan. Nah, dalam kasus ini, seandainya Giuliani menolak suap dan tetap jujur meski berisiko kehilangan dukungan politik, itu akan menjadi tindakan lompatan iman. Namun, ia memilih jalan yang mudah dan rasional secara duniawi, bukan jalan iman. Yang kelima ada kecemasan dan keputusan. Nah, Kierkegaard menilai bahwa kecemasan moral adalah tanda bahwa manusia sadar akan kebebasannya. Namun, ketika manusia menolak menghadapi kecemasan itu dan memilih jalan salah, ia jatuh ke dalam keputusan eksistensial. Giuliani kemungkinan sadar bahwa tindakannya salah, namun ia mengabaikan kecemasan moral demi kenyamanan dan keuntungan pribadi. Nah, ini menyebabkan kehilangan makna dan nilai eksistensial sebagai manusia bermoral. Kemudian dari analisis prinsip-prinsip tersebut, saya mengambil kesimpulan analisis. Yang pertama itu ada prinsip Kierkegaard di mana eksistensi dan tanggung jawab dalam implementasi dalam kasus Giuliani menyalahgunakan kebebasan moral sebagai pejabat itu penilaiannya gagal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu subjektivitas dan keasilan implementasi dalam kasus Giuliani ini, dia tidak jujur terhadap nurani dan tanggung jawab publik, jadi dia juga gagal. Kemudian yang prinsip ketiga tahap etis dan religius, implementasinya terjebak pada tahap estetis atau hidup dalam kenikmatan, dia gagal lagi di situ. Kemudian yang keempat lompatan iman, implementasinya itu yaitu tidak berani menolak korupsi demi kebenaran. Jadi dia tetap menerima suap dan melakukan dan termasuk dalam tindakan korupsi, itu gagal juga. Dan terakhir kesadaran moral, implementasinya yaitu ia mengabaikan kecemasan eksistensial dan moral, itu juga gagal. Kemudian refleksi diri berdasarkan teori Soren Kierkegaard. Yang pertama itu, jika saya menjadi pelaku atau jika saya menjadi Giuliani setelah korupsi terjadi, jika saya menempatkan diri sebagai pelaku seperti Giuliani dan menyadari bahwa saya telah melakukan tindakan korupsi di tengah penderitaan rakyat, maka saya menurut pandangan Kierkegaard, saya harus berani bertanggung jawab penuh atas pilihan dan perbuatan saya sendiri. Nah, Kierkegaard menekankan bahwa manusia yang sejati adalah individu yang berani menghadapi konsekuensi moral dari tindakannya. Nah, artinya saya tidak boleh bersembunyi di balik jabatan, alasan politik atau sistem yang rusak. Saya harus mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menanggung hukuman-hukuman maupun moral. Kemudian, tanggung jawab ini bukan hanya di hadapan masyarakat dan hukum, tetapi juga di hadapan Tuhan. Karena dalam tahap religius, manusia hidup dalam hubungan pribadi dan dengan Tuhan. Kemudian, mengaku dan bertobat menjadi bentuk lompatan iman, di mana saya harus menyerahkan diri saya kembali kepada kebenaran dan keadilan Tuhan, meski harus menderita akibatnya. Keberanian sejati bukanlah tidak takut, tetapi berani menghadapi kebenaran meski menakutkan. Itu menurut Soren Kierkegaard. Jadi, jika saya menjadi pelaku, saya harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Sebab hanya dengan cara itu saya bisa menjadi manusia yang sadar, jujur terhadap diri sendiri
diri dan beriman secara sejati. Nah, kedua, refleksi yang kedua, jika saya sebagai pelaku dan kejadian itu belum terjadi, apa yang harus saya perbuat? Nah, jika saya berada pada posisi sebelum korupsi itu terjadi, misalnya saya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dana publik, maka prinsip Soren Kierkegaard dapat menjadi panduan moral untuk mencegah kejatuhan etis. Nah, yang pertama sebagai penerapan ajaran Kierkegaard, yang pertama hidup secara etis dan autentik, di mana saya harus sadar bahwa jabatan adalah amanah moral, bukan sumber kenikmatan duniawi. Saya harus hidup autentik, artinya keputusan saya harus sesuai dengan hati nurani dan keyakinan moral pribadi, bukan karena tekanan politik atau keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua itu ada berani membuat lompatan iman. Nah, Kierkegaard mengajarkan bahwa iman yang sejati kadang membutuhkan keberanian untuk melawan arus dunia. Jika ada tekanan untuk korupsi atau ajakan menyelewengkan dana, saya harus berani menolak, meski mungkin berisiko kehilangan jabatan atau dukungan. Nah, menolak kejahatan adalah bentuk nyata dari leap of faith, yaitu kepercayaan bahwa kebenaran dan keadilan Tuhan lebih berharga daripada kenikmatan sementara. Kemudian ada menyadari tanggung jawab eksistensial, di mana sebagai individu saya harus sadar bahwa setiap pilihan menciptakan diri saya sendiri. Jika saya memiliki korupsi, saya merusak jati diri dan kehilangan makna eksistensial. Tetapi jika saya memiliki kejujuran, saya menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran dan kesadaran moral yang sejati. Nah, refleksi akhir dari materi ini yaitu kasus Juliari Batubara mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi kebebasan itu menuntut tanggung jawab dan kesetiaan terhadap kebenaran. Nah, menurut Kierkegaard, keberanian untuk memilih yang benar dan beriman pada Tuhan, meski tidak mudah, adalah tanda kedewasaan eksistensial. Jika saya sebagai individu mampu hidup jujur, bertanggung jawab, dan setia pada nilai moral, maka saya tidak hanya menjadi warga yang baik, tapi juga menjadi manusia yang sejati dalam pandangan Kierkegaard, yaitu individu yang sadar, beriman, dan autentik. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah jelaskan. Nah, di sini waktunya kita kuis. Nah, menurut teman-teman, apa makna tanggung jawab individu menurut Kierkegaard dalam konteks kasus ini? Ini adalah jawaban dari soal tersebut. Nah, menurut Kierkegaard, setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Artinya, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga dosa moral dan spiritual karena mengkhianati kepercayaan serta manipulasi penderitaan orang lain. Jadi teman-teman,